Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di hari Sabtu pagi ini, seperti kemarin nggak banyak konten ya, cuma satu, mudah-mudahan kurang enak. Oke, di hari Sabtu ini saya mau sharing sebuah indikator MT4 ya. Ini namanya High Low Channel Free ya. Ini untuk indikatornya sendiri, teman-teman bisa langsung aja download di kolom deskripsi. Ini review singkat aja, jadi nggak lagi market juga lagi down, kita nggak bisa ngetes ke backtest atau apa gitu ya. Backtest kayaknya bisa nanti setelah review singkat ini, coba kita buatin yang backtest ya. Oke ya, jadi ini indikator, kalau keterangan dari websitenya, dia bekerja untuk mengetahui higher high dan lower low ya, atau membentuk titik teratas yang baru atau membentuk lower yang baru, lower low ya. Oke, di sini bisa kelihatan ya. Jadi kalau suatu market ya, dia bentuknya kayak counter channel ya kalau menurut saya ya. Jadi dia membentuk channel di sini. Nah, kalau menyentuh atas, dia berarti udah terjadi perubahan tren yang menuju ke high ya. Oke, coba kita lihat dulu di sini pembentukan high-nya dia seperti apa. Forward-nya mau saya matiin dulu sebelum lihat. Saya pakai XAUUSD di time frame H1. Nanti coba kita top dan analisis dulu ya. Coba melihat kalau di D1 kayak apa nih bentuknya. Oke, D1 masih gantung ya kalau dari indikator ini ya. Ini nggak kelihatan arahnya kemana gitu. Kita coba turun lagi ke H4, bisa kasih indikator ini membantu melihat naik atau turun ya. Oke, kalau di indikator H1 ini kelihatannya sih naik ya, kelihatannya naik. Jadi mungkin trennya ke sini ya. Oke. Nah, yang perlu kita perhatiin sih di sini kalau menurut saya kayak gini aja ya. Setiap kali dia menyentuh ini line yang bawah, dia akan naik ke atas ya. Sebentar, kayak gini nih. Ini review singkat aja ya. Di sini ada satu ya. Ini tutup aja biar agak besar dikit. Ya, ini setiap dia menyentuh ya. Setiap dia menyentuh, dia akan naik ke atas ya. Minimum setengah. Coba kita lihat dulu di beberapa sampling, kita ngambil sampling aja ya berdasarkan historinya ya. Kita misalnya mau ngambil buy, kita opennya di mana. Jadi banyak sebenarnya indikator-indikator itu ya, bagus apa enggaknya kita nggak tahu. Nah, ini cara saya buat menganalisanya. Nah, kalau saya pasang di sini ini pasti kena SL nih. Jadi kita harus bisa mengindikasikan kapan kita bisa pasang buy dan kapan kita bisa pasang sell ya. Cuman baiknya sih menurut saya melihat dari arah tren ya. Ini tren lagi turun, kita pasang sell aja. Cuman bisakah suatu indikator bantu kita untuk menentukan kapan tren tersebut berakhir? Oke, di sini kita bisa pasang buy. Cuman kapan waktu yang tepat gitu untuk pasang buy, itu yang harus dicari ya. Oke, jadi ini review singkat aja. Indikator ini bisa ngasih tahu kita kapan buy, kapan sell atau enggaknya. Oke, jadi kita cukup samplingnya segini ya. Oke, dia mirip sama counter channel atau mungkin bisa dibilang juga Bollinger Band. Jadi dia membentuk band, jadi ada MA, bisa terlihat di sini ada MA, garis MA tinggi ya. Ini high low channel free MT4. Ini low line-nya, ini high line. Oke. Nah, yang harus kita perhatiin di sini kapan. Oke, nah contoh misalnya di sini ya. Saya marking coba dulu ya.
Ini baru pertama ngeliat, jadi saya belum bisa ngasih tahu cara pakainya gimana gitu, masih belum ya. Oke, misalnya di sini aja kita pasang ya, kita pasang buy di sini. Ini kita pasti kena SL. Kenapa? Biasanya kita kan pasang SL itu nanti di sini ya, pasang SL ya. Seperti ini. Ini enak banget pakai MT4. Nah, pasang SL mungkin di 10 atau 3 poin ya. Ini pasti kena SL nih, SL Hunter nih. Oke. Kayaknya harus digabung dengan indikator yang lain ya. Kita coba gabung dengan RSI biar bisa tahu melihat arah tren ya. RSI ya. RSI biasa. Oke. Sekarang kita cari dulu. Ini quick reference saja, jadi saya juga belum tahu cara pakainya gimana ya. Oke, sell di sini, buy di sini. Oke. Kayaknya mulai kelihatan ya. Kita coba turunin ke time frame yang lebih kecil lagi. Oke, saya coba di M15. Sorry, kepencetnya malah M5. Oke, ini garis trend kita hapus dulu. Di sini saya ngelihat satu hal. Coba kalau ini tidak bisa pasang di bawah, nggak bisa. Oke, gini ya. Nah, saat di RSI menembus ini 30 sama 70 ya RSI-nya ya. Ini saya pakai standar semua, nggak ada yang geprek-geprek. Oh iya, untuk indikator ini tadi udah saya edit ya. Saya cari settingan yang mana. Inputannya teman-teman bisa ngikutin. Oh sorry, yang ini nggak saya edit ya. Indikatornya masih bawaan semua, nggak ada yang saya edit. Sekarang saya mau nyari tahu kapan kita bisa buy, kapan bisa sell ya. Oke. Kalau yang kelihatan sih di sini kayak gini ya. Oke, sip. Kalau dia keluar dari bawah nih kayak gini ya, keluar dari bawah, ini dia akan sell cukup tinggi ya. Jadi kalau dilihat sih ini area sellnya kayak gini. Ini area sell plus zona sell. Kita zoom sedikit. Oke, nah di candle ini adalah zona sell kita ya. Mana shape rectangle, ini adalah zona sell kita ya, dan TP-nya diatur-atur aja. Oke, berarti kita tinggal cari zona buy-nya. Kita udah dapat zona sell, cara menggunakannya ya. Oke, nah kalau kayak gini nih, ini dia di luar. Ini udah di luar, apakah kita bisa pasang buy? Kita coba lihat ya. Sempit ya. Kita harus dioptimalisasiin lagi nih indikatornya. Ini sekedar sharing-sharing aja, mungkin kontennya juga nggak penting-penting amat, yang quick review aja. Jadi kalau kita pasang di sini, kalau kita ngikutin aturan main yang saya tadi, begitu dia menyentuh atas, kita pasang buy. Nah, kayaknya kita bakal kena SL ya, kena SL. Kenapa? Oke, misalnya kita tandain di sini di atas, kita pasang buy di sini. Nah, kalau SL kita tipis, ini kena habis. Jadi nanti akan ada SL. Nah, sampai sini ini 698 poin ya. Oke, itu beberapa kasus ya, agak aneh juga. Di sini juga ya, kalau kita pasang Oke, sorry. Skenario kedua ya. Itu skenario pertama. Berarti ini ada beda lagi ya. Skenario pertama, kalau dia melebihin kayak gini,
ngelebihin ya, baik di bawah atau di atas, berarti dia akan ada penerusan untuk penurunan ya. Kalau di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke skenario kedua. Kalau dia keluar seperti ini, kita tunggu dulu dia membentuk garis yang mana nih? Apakah dia penerusan seperti yang ini tadi, penerusan ke atas gitu maksudnya ya, ataupun ini kasusnya beda nih, dia ke bawah. Oke, berarti ada beberapa skenario yang bisa didapat ya buat ini ya. Oke, misalnya di sini kita tunggu dulu dia mau naik apa turun. Nah, begitu dia ada pullback, ini kan pullback ya, di sini pullback ya teman-teman bisa lihat, di pullback dia turun, kita baru konfirmasi, kita baru dapat sinyal konfirmasi bahwa dia akan melakukan penurunan. Oke, kita coba pasang, misalnya saya pasang di sini nih, kita pasang pasang sell di candle yang ini ya, candle yang ini nih, kita pasang sell di sini misalnya ya. Nah, kita tunggu minimum dia sampai setengah ya. Di sini setengah itu ada di 30 ke 70, ada 40, 20 ya. Nah, kira-kira aja setengah body. Kita coba ukur, kalau dari titik kita open tadi ke bawah dapat berapa nih? 432 poin ya. Oke, nah kapan sih kita bisa bilang kalau tren itu berakhir? Saat dia sudah menyentuh garis merah ya. Kalau pusingnya di atas garis merah, di situ SL kita atau TP kita ya, sorry TP maksudnya ya. Oke, nah ini. Nah, begitu dia menyentuh TP berarti nih. Jadi di sini kelihatan menyentuh udah TP berarti ya. Sedangkan untuk open transaksi kita tunggu ada candle dulu. Nah, di sini kelihatan ya ada candle bullish nih. Oke ya. Berarti kita nggak bisa sembarangan menyentuh atas, dia bakalan turun karena takutnya ada penerusan kayak yang tadi. Kita cari coba ciri khas penerusan ke atas ya. Nah, yang ini nih, ini kan dia udah ada ke bawah ya, cuman kok aneh. Kita coba zoom di sini, saya mau marking dulu. Ini review singkat aja ya. Jadi indikatornya, suatu indikator tuh kebanyakan bagus sebenarnya, bagus, cuman asal kita bisa manfaatin aja ya, bisa manfaatin, nyari celahnya. Jadi nggak ada indikator yang jelek, yang penting kita bisa bacanya aja. Kecuali indikator tersebut udah kacau banget. Oke, nah seperti ini adalah candle penerusan, di mana satu candle nggak bisa ngalahin candle yang sebelumnya ya. Jadi sebetulnya jadi lupa ngeblank. Jadi full body nggak ketutup ya, ini candle penerusan, dia pullback doang. Nah, oke, ini pullback, dia lebih baik nggak ngambil sell ya, nggak ngambil sell. Oke, jadi sini satu. Ini kalau ini candlenya sell juga, kemungkinan sih akan ke bawah. Kenapa? Biasanya kalau candle lebih dari 3 yang berturut-turut itu kencang ke bawahnya ya. Bisa ngelihat di sebelah sini ini ya, ada 1, 2, 3, nah kencang akan turunnya. Begitu juga naiknya, 1, 2, 3 udah kencang ke atas. Ini yang diperhatiin selalu kayak gitu candle penerusan. Ini sideways. Buy-nya di mana? Momen buy. Saya belum dapat nih momen buy ya dari tadi ya. Sini. Oke, dia menyentuh. 1, 2, 3. Ini ya. Ini candle pembalikan. Tapi di sini juga ada. Agak susah sih ya ngeceknya kalau di M5. Agak susah makanya ya indikator ini ya. Ini dapat indikator dari temen di grup, ini bagus, kayak counter channel, jadi bisa
Kalau menyentuh bawah berarti dia mau naik, kalau menyentuh atas dia mau turun. Ternyata agak susah juga membacanya ya. Ada beberapa yang bakalan kena SL di sini kalau saya ngambil seperti yang dia bilang. Seperti di sini, ini pasti kena SL ya. Kalau ngambil long term ya, kalau short term kayaknya bisa nggak? Coba misalnya kita pasang buy di sini ya. Kita pasang sell 300 poin ya. Buat scalpingan sih enak ya, buat scalpingan ya, lebih dari 300 poin. Jadi kalau kita ngambil penerusan pun kemungkinan kita floating dulu nih. Lumayan juga ya floatingnya ya. Bener juga sih, jadi kalau kena atas kita bisa pasang sell, kalau kena bawah juga kita bisa pasang buy. Seperti di sini kita bisa pasang buy ya. Kalau buat scalpingan enak sih, buat scalpingan ya, bener juga sih. Oke, ini kayaknya candle buat scalpingan. Yang jelas hati-hati kejebak kalau lagi ini ya, lagi sideways. Terutama sidewaysnya yang kecil ya. Kalau channelnya besar kita enak. Oke, kita lihat lagi coba. Begitu dia menyentuh bawah, dia naik ya. Iya bener juga sih. Oke, kita lanjut lagi skenario yang lain ya. Di sini misalnya nih yang kecil ya, ini range-nya kecil banget. Dia lagi sideways. Begitu dia menyentuh bawah, kita bisa ambil atas. Oke, nah dia turun lagi ya. Oke, skenario yang lain sama seperti yang barusan. Kalau misalnya dia menyentuh bawah, di sini kan menyentuh bawah ya, dia akan naik ke atas ya. Ini naik ya. Oke, bentar saya zoom dulu. Saya mau marking dulu di sini. Oke, ini ada zona yang harus teman-teman perhatiin dulu. Oke, nah ini ya. Ini bukan sih? Oke, nah yang ini. Maksudnya begini. Kalau dia menyentuh atas ya, ini dia udah nempel di atas ya. Terus di candle berikutnya teman-teman bisa open sell dan boom, gede banget ya, sampai 1965 poin ya. Kalau 0,01 aja bisa dapat $19. Oke. Dia di sini menyentuh bawah. Ya, menyentuh bawah, terus teman-teman bisa ambil buy. Sini udah 522 poin. Oke, nah terus yang bikin bingung itu gini, di sini kan dia udah nyentuh ya. Dia udah nyentuh 1, nyentuh 2, nyentuh 3 ya. Ini bearishnya lagi kencang-kencangnya, jadi takutnya kita malah kejebak ya. Kejebak kalau dia lagi trend sell, kita langsung pasang buy. Jadi tetap kita butuh RSI ya di sini untuk mantaunya. Oke, fungsi RSI itu di sini mantau. Oke, kita lihat dulu coba ya, kita marking. Khawatirnya kalau ngikut prinsip yang kena bawah dia akan naik ke atas, kena atas dia akan turun ke bawah, teman-teman kejebak. Oke, perhatiin di sini. Ya, ini candle lagi turun. Kalau teman-teman ngikutin dia menyentuh candle, kita akan langsung pasang buy. Dan ternyata ini adalah candle penerusan ya, kita nggak pernah tahu di mana tren tersebut akan berubah ya. Kita coba lihat, kita forward ke waktu sekarang. Nah, oke, nih ya, di waktu sekarang ini terakhir penutupan waktu server sekitar jam 3 mungkin atau jam 4, dia lagi menyentuh bawah. Nah, kita lihat besok ya, apakah akan naik ke atas sampai ke 1963 ya, kita lihat. Nah, misalnya saya pasang buy ini, nah tadi malam kita dapat profit ya, profit ya 160 poin. Oke ya, jadi sekian dulu review singkat untuk indikator ini. Ada beberapa kondisi yang bisa kita terapkan
kalau dia menyentuh atas bisa kita pasang sell, dan kalau dia menyentuh bawah bisa kita pasang buy ya. Untuk indikatornya sendiri kalau teman-teman mau coba ada di kolom deskripsi ya, dan tolong dicoba dulu di akun demo, setidaknya akun send dulu kalau mau masuk real, baru ke akun dolar ya. Jadi jangan langsung jeburin di dolar mentah-mentah diterima ya. Oke, sekian review singkat indikator ini, dan kita coba nanti di hari Senin indikator ini kita terapkan ke real life trading ya. Tentunya di akun demo, saya mau nyoba di akun demo dulu, dan bisakah kita dapat minimum kayak yang strategi yang sebelumnya yang di atas itu bisa mendekati 90% ya win rate-nya. Jadi dari 27 transaksi saya win di 25, berarti ada 2 transaksi yang SL 2 doang dari 27. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.